Malam pekat di rumah tua itu begitu hening. Hanya suara jangkrik memecah kesunyian. Lantai kayu berderit di sudut ruangan, seolah ada yang berjalan di sana, perlahan tapi pasti. Udara dingin merayap, menusuk tulang meski jendela tertutup rapat. Sebuah bayangan melintas di balik tirai lusuh, terlalu cepat untuk ditangkap mata. Siapa yang bersembunyi di balik kegelapan itu? Dan apa yang sebenarnya menunggu di dalam rumah ini? Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali di channel Cerita Arwah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang datang dari sebuah keluarga yang baru saja pindah ke rumah kontrakan tua di sudut kota. Keluarga Budi, dengan Bu Siti, Andra, dan Dina, akhirnya tiba di depan rumah kontrakan yang baru. Bangunan itu berdiri gagah namun menyimpan aura usang, peninggalan era kolonial dengan arsitektur Indonesia yang khas. Dindingnya kusam, catnya mengelupas di sana-sini, dan jendela-jendela besar berteralis tampak menatap kosong. Pepohonan rindang di pekarangan menambah kesan angker, seolah menyembunyikan sesuatu. Pak Budi mencoba tersenyum, meyakinkan Bu Siti yang tampak ragu-ragu. "Sudah Bu, kan cuma sementara. Harganya cocok, lokasinya strategis," katanya. Meski hatinya sendiri sedikit bergidik melihat suasana rumah itu. Andra hanya asyik dengan ponselnya. Sementara Dina memeluk erat boneka kainnya Mimi, matanya menatap lekat ke arah jendela loteng yang tertutup. Setelah barang-barang diangkut masuk, Bu Siti langsung sibuk menata dapur. Aroma tanah dan debu masih melekat kuat, bercampur bau apek yang menusuk hidung. Saat sedang membersihkan lemari tua, tiba-tiba terdengar suara aneh dari sudut dapur, seperti desisan pelan, lalu diikuti suara gesekan piring-piring. Bu Siti terdiam, jantungnya berdebar. Ia menoleh perlahan namun tak ada apa-apa. Piring-piring di rak masih tertata rapi. "Perasaan saya saja kali ya," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, saat ia kembali membersihkan, suara desisan itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, seolah ada yang bersembunyi di bawah meja. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Malam pertama di rumah itu terasa panjang. Andra sibuk bermain game di kamarnya, sementara Dina, yang seharusnya sudah tidur, malah bermain sendiri di ruang tengah yang luas. Ia terlihat berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. "Mimi, lihat dia senyum padaku," katanya polos, sambil mengarahkan boneka Mimi ke arah sudut gelap dekat lemari tua. Bu Siti, yang tak sengaja lewat, terkejut melihat putrinya. "Dina, sayang, kamu bicara dengan siapa?" Tanyanya lembut, mencoba tidak menakuti Dina. Dina menoleh, matanya berbinar. "Teman baru, Ibu. Dia cantik sekali, rambutnya panjang," jawab Dina sambil menunjuk ke sudut kosong. Bu Siti merinding. Di sana tak ada siapa-siapa, hanya bayangan yang menari-nari diterpa cahaya lampu redup. Andra, yang awalnya cuek, mulai merasa ada yang tak beres. Saat malam tiba, setelah semua lampu dipadamkan, ia mendengar ketukan pelan dari dinding kamarnya. Tok, tok, tok. Ketukan itu berirama, seolah ada yang sengaja mempermainkannya. Ia mencoba mengabaikan, memakai earphone-nya lebih kencang, namun suara itu tak mau hilang. Malah semakin jelas, bahkan terasa seperti ada yang menggaruk-garuk dinding dari baliknya. Andra mencabut earphone, jantungnya berpacu. Ia mematikan game di ponselnya, berharap suara itu berhenti. Tapi ketukan itu berubah menjadi gesekan panjang, seperti kuku yang menelusuri permukaan dinding. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tak berani bergerak. Keesokan harinya, Bu Siti mencoba mengalihkan pikiran dengan menyirami tanaman di pekarangan belakang. Udara pagi seharusnya menyegarkan, namun ia merasa diawasi. Saat sedang membungkuk, matanya tak sengaja menangkap bayangan di salah satu jendela lantai 2, jendela kamar yang kosong. Bayangan itu sangat jelas, siluet seorang wanita dengan rambut panjang terurai, berdiri diam, menatap lurus ke arahnya. Bu Siti terkesiap, menjatuhkan selang airnya. Ia mengedipkan mata beberapa kali, berharap itu hanya ilusi. Namun saat ia menatap lagi, bayangan itu masih di sana, kini seolah tersenyum tipis. Sepasang mata merah menyala samar-samar terlihat dari kejauhan. Bu Siti menjerit tertahan, lalu berlari masuk rumah. Malam itu, setelah makan malam, bau wangi kembang melati yang menusuk tiba-tiba menyebar di seluruh rumah. Aroma ini bukan seperti wangi bunga segar, melainkan wangi yang berat dan pekat, seolah ada ratusan kembang melati yang dihamburkan di dalam ruangan. Pak Budi yang sedang membaca koran mengerutkan kening. "Wangi apa ini, Bu? Kok menyengat sekali?" tanyanya. Bu Siti, yang sejak tadi sudah gelisah, langsung pucat pasi. Ia tahu betul,
Wangi seperti ini seringkali dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus. Dina, yang sedang menggambar, tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat hidungnya, mencium-cium udara, lalu menunjuk ke sudut ruang tamu. "Bau ibu, bau Kak Andra," katanya polos. Merujuk pada bayangan wanita yang dilihatnya. Teror semakin menjadi-jadi. Lampu di ruang tamu mulai berkedip-kedip tak beraturan, lalu padam total, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat. Hanya senter kecil Pak Budi yang menyala, menyorot panik ke sekeliling. Tiba-tiba, suara tawa cekikikan terdengar dari arah loteng. Tawa seorang wanita yang melengking, mengisi setiap sudut ruangan. Dina menangis ketakutan, memeluk erat ibunya. Andra, yang biasanya sok berani, kini memucat, matanya melotot ke arah kegelapan. Pak Budi mencoba tetap tenang, menyorotkan senternya ke atas, namun hanya kegelapan yang membalas. Tawa itu semakin keras, seolah mengejek ketakutan mereka. Dalam kepanikan itu, pintu utama rumah yang sudah dikunci rapat tiba-tiba terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit yang mengerikan. Angin dingin berhembus masuk, membawa serta bau anyir yang membuat mual. Di ambang pintu, di antara kegelapan malam, terlihat siluet samar seseorang berdiri, tinggi dan berambut panjang. Tidak ada wajah yang jelas, hanya bayangan hitam pekat yang bergerak perlahan, seolah melayang masuk ke dalam rumah. Pak Budi mengarahkan senternya, namun bayangan itu menghilang saat cahaya mengenainya. Namun di lantai tepat di ambang pintu tergeletak sebuah kalung usang dengan liontin kuno, seolah sengaja dijatuhkan. Kalung itu tampak basah dan berkarat. Teror ini baru saja dimulai. Pak Budi memungut kalung usang itu. Liontin kunonya terasa dingin dan lembab di tangannya. Bau anyir yang sempat menyengat kini bercampur dengan aroma amis yang samar. Bu Siti mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi, matanya terpaku pada kalung tersebut seolah benda itu adalah ular berbisa. Dina, yang tadinya ketakutan, kini justru mendekat. Matanya yang polos menatap lekat liontin kuno yang berkarat itu. Tangannya terulur perlahan, seolah ada daya tarik tak terlihat yang memanggilnya. Pak Budi dengan cepat menjauhkan kalung itu. "Jangan disentuh, Nak," katanya. Suaranya sedikit bergetar. "Kita tidak tahu ini benda apa." Keesokan harinya, Pak Budi mencoba mencari tahu asal-usul rumah itu. Ia menyambangi warung kopi Pak RT di ujung gang, berharap mendapat secercah informasi. Namun, setiap kali ia menyinggung tentang sejarah rumah kontrakan Pak Ujang, wajah Pak RT dan beberapa warga senior yang duduk di sana langsung berubah. Mereka enggan bercerita, hanya saling pandang dengan tatapan penuh arti, seolah ada sumpah tak tertulis untuk menyimpan rahasia. "Sudah, Pak Budi," kata Pak RT akhirnya. Suaranya pelan. "Yang penting Bapak dan keluarga betah saja di sana. Jangan terlalu banyak tanya yang tidak-tidak." Malam itu, Andra merasakan teror yang lebih personal. Saat ia sedang merebahkan diri di tempat tidur, mencoba melupakan kejadian semalam, tiba-tiba ia merasa ada embusan napas dingin di telinganya. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh cepat, namun hanya kegelapan yang menyambut. Lalu sebuah bisikan pelan terdengar. "Kembalikan." Suaranya serak dan sangat dekat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Andra mencengkeram ponselnya erat, keringat dingin membanjiri dahinya. Ia tak berani bernapas, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Bu Siti menemukan Dina sedang asik menggambar di ruang tengah. Biasanya gambar Dina ceria, namun kali ini ada yang berbeda. Ia menggambar sosok wanita berambut panjang, dengan mata merah menyala dan kuku yang runcing. Di leher wanita itu, tergambar sebuah kalung dengan liontin yang sangat mirip dengan yang mereka temukan semalam. "Dina, ini siapa, Nak?" tanya Bu Siti. Suaranya bergetar. Dina menoleh, matanya berbinar polos. "Ini tante cantik, Ibu. Tadi dia main sama Mimi dan bilang kalau kalung Mimi ketinggalan." "Dia mau kalungnya dikembalikan," jawab Dina, sambil menunjuk gambar mengerikan itu. Mendengar cerita Dina, Bu Siti semakin panik. Ia segera mengambil air, membacakan ayat-ayat suci, lalu memercikannya ke seluruh penjuru rumah, berharap bisa mengusir tante cantik yang mengganggu. Aroma melati yang kemarin sempat menghilang, kini kembali menyeruak, lebih kuat dan memualkan. Saat ia memercikan air di ambang pintu kamar kosong di lantai atas, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan yang melengking, disusul dengan jatuhnya sebuah vas bunga tua dari meja di dekatnya, pecah berkeping-keping di lantai. Bu Siti menjerit, air yang dipegangnya tumpah, dan ia langsung berlari menuruni tangga. Malam itu, teror poltergeist mencapai puncaknya. Saat keluarga Budi sedang berkumpul di ruang tamu, tiba-tiba semua lampu di rumah padam total. Dalam kegelapan pekat, terdengar suara benda-benda berjatuhan dari dapur, disusul suara gesekan kursi yang bergerak sendiri di ruang makan.
Pintu kamar Dina yang tadinya tertutup rapat, kini terbuka lebar dengan derit mengerikan, seolah ada yang menariknya dari dalam. Pak Budi menyalakan senternya, menyorotkan panik ke setiap sudut, sementara Bu Siti memeluk Dina dan Andra erat, semua memejamkan mata, tak sanggup melihat apa yang terjadi di sekeliling mereka. Tiba-tiba, suara derap kaki pelan terdengar dari arah tangga, langkah yang berat dan menyeret, seolah ada yang naik atau turun dengan susah payah. Pak Budi memberanikan diri menyorotkan senternya ke arah tangga. Dalam sekejap, ia melihat siluet sosok wanita dengan rambut panjang terurai, berdiri di anak tangga ketiga dari atas. Sosok itu tampak kurus kering, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka. Namun, yang paling mengerikan adalah kalung berkarat dengan liontin kuno yang melingkar di lehernya. Sosok itu tak bergerak, hanya menatap, seolah menuntut sesuatu. Pak Budi terkesiap, jantungnya berpacu hebat. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Dina yang masih memeluk ibunya. Suara cekikikan melengking kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan menusuk telinga. Sebelum Pak Budi sempat bereaksi, bayangan hitam melesat cepat dari arah tangga. Dina menjerit, tangannya yang mungil terlepas dari pelukan ibunya. Boneka Mimi jatuh ke lantai. Sebuah suara desisan yang mengerikan terdengar sangat dekat di telinga Bu Siti, disusul dengan suara hempasan keras dari kamar Dina di lantai atas. "Dina!" jerit Bu Siti histeris, menyadari putri bungsunya telah hilang. Histeri Bu Siti menggema di seluruh rumah, memecah kesunyian malam yang mencekam. "Dina, Dina!" teriaknya panik, air mata membasahi pipi. Pak Budi, dengan senter kecil di saku kemeja batik lengan pendek warna coklat gelap, celana panjang bahan abu-abu, langsung bergerak cepat, menyorotkan cahayanya ke setiap sudut. Andra, rambut hitam ikal disisir ke samping, kaos oblong putih polos, celana pendek kargo warna hijau army, meskipun ketakutan, ikut membantu mencari, memanggil nama adiknya dengan suara bergetar. Mereka mencari di bawah meja, di balik gorden, bahkan ke dapur, berharap Dina hanya bersembunyi, namun hanya kehampaan yang mereka temui. Jantung keluarga itu berpacu kencang. Teror yang tadi hanya bayangan kini terasa sangat nyata, mengancam buah hati mereka. Pak Budi dan Bu Siti bergegas naik ke lantai atas, menuju kamar Dina yang pintunya terbuka lebar dengan derit mengerikan. Bau anyir masih samar tercium, bercampur dengan aroma melati yang kini terasa memualkan. Kamar Dina berantakan, mainan berserakan di lantai. Boneka kain lusuh bernama Mimi, milik Dina tergeletak tak berdaya di ambang pintu, seolah dilemparkan. Di dekat tempat tidur Dina, di lantai, Pak Budi menemukan sebuah buku sketsa milik Dina, terbuka pada halaman terakhir. Di sana, tergambar sosok wanita berambut panjang, dengan mata merah menyala dan kalung yang sama seperti yang mereka temukan. Namun, di bawah gambar itu, dengan tulisan anak-anak yang sedikit berantakan, tertera sebuah nama, Ratih. Nama Ratih bergema di benak Pak Budi. Jelas sudah, sosok yang mengganggu mereka memiliki nama dan identitas. Bu Siti memeluk buku sketsa Dina. Air matanya menetes. "Cia, dia menginginkan kalungnya, Mas," bisik Bu Siti. Suaranya bergetar. Dina bilang tante cantik itu mau kalung Mimi dikembalikan. Pak Budi menatap kalung usang yang masih ia pegang erat. Liontin kuno itu terasa dingin, seolah menyimpan sebuah sejarah kelam. Ia menyadari, untuk menyelamatkan Dina, mereka harus mencari tahu siapa Ratih, dan mengapa kalung ini begitu penting baginya. Ini bukan lagi sekadar teror, tapi sebuah tuntutan dari masa lalu yang harus diselesaikan. Pak Budi memutuskan untuk kembali menemui Pak RT, kali ini dengan bukti nyata. Ia menunjukkan kalung dan gambar Ratih dari buku sketsa Dina. Melihat bukti itu, Pak RT akhirnya tak bisa lagi menyembunyikan rahasia. Dengan suara pelan ia mulai bercerita. "Dulu, puluhan tahun lalu, ada seorang gadis bernama Ratih, dia anak pemilik rumah ini. Ia meninggal secara tragis di rumah ini. Bunuh diri karena cinta tak sampai. Kekasihnya, seorang saudagar kaya, mengingkari janji dan merebut kalung pusaka keluarga Ratih. Arwahnya tidak tenang, Pak. Ia mencari kalung itu, mencari keadilan." Wajah Pak RT tampak sendu, diselimuti penyesalan. Pak Budi dan Bu Siti terkejut mendengar kisah pilu itu. Kini semua teror yang mereka alami terasa masuk akal. Dengan hati yang berat, Pak Budi kembali ke rumah, menceritakan semua yang ia dengar kepada Bu Siti dan Andra. Keputusan bulat diambil. Mereka harus mengembalikan kalung itu kepada Ratih, agar arwahnya tenang dan Dina bisa kembali. Bu Siti mengambil sajadah, membacakan doa-doa. Andra, rambut hitam ikal disisir ke samping, kaos oblong putih polos, celana pendek kargo warna hijau army,
meskipun masih takut, mencoba memberanikan diri. Pak Budi memegang kalung usang itu, hatinya dipenuhi tekad. Mereka akan menghadapi Ratih malam ini, di tempat di mana Ratih ditemukan meninggal, loteng tua yang penuh misteri. Malam itu, dengan senter kecil di saku kemeja batik lengan pendek warna coklat gelapnya yang terus menyorot, Pak Budi memimpin langkah keluarganya menaiki tangga kayu lapuk menuju loteng. Udara di sana terasa lebih dingin, berbau apek bercampur melati. Di tengah kegelapan, samar-samar terlihat siluet sosok wanita berambut panjang terurai, berdiri di dekat jendela kusam. Itu Ratih. Ia memegang tangan Dina, anak bungsu. 7 tahun, rambut dikepang 2 dengan pita merah, gaun katun motif polkadot kecil warna kuning cerah, yang tampak linglung, boneka kain lusuh Mimi tergeletak di kakinya. Pak Budi maju selangkah, mengangkat kalung itu tinggi-tinggi. "Ratih," katanya. Suaranya mantap. "Kami mengembalikan hakmu. Tenanglah." Saat kalung itu diletakkan di lantai, tepat di depan Ratih, sebuah cahaya putih terang tiba-tiba menyelimuti sosoknya. Wajah Ratih yang tadinya mengerikan, perlahan berubah menjadi sendu, lalu tersenyum damai. Ia mengangguk pelan kepada keluarga Budi, seolah mengucapkan terima kasih, sebelum akhirnya menghilang, melebur bersama cahaya. Dina, yang tadinya linglung, berkedip beberapa kali, lalu berlari memeluk Bu Siti. "Ibu!" serunya, air mata bahagia mengalir. Loteng itu kini terasa lebih ringan. Bau melati yang memualkan telah lenyap, digantikan aroma tanah yang segar setelah hujan. Kutukan di rumah itu akhirnya terangkat, dan arwah Ratih menemukan kedamaian yang lama ia cari. Keesokan paginya, di bawah terik matahari yang ramah, keluarga Budi meninggalkan rumah kontrakan Pak Ujang untuk selamanya. Mereka tidak lagi merasakan aura dingin atau teror yang mencekam. Rumah itu kini tampak seperti rumah tua biasa. Kosong namun tidak lagi angker. Dina, anak bungsu 7 tahun, rambut dikepang 2 dengan pita merah, gaun katun motif polkadot kecil warna kuning cerah, memegang erat boneka Mimi, ia tersenyum ceria, seolah melupakan semua kejadian mengerikan itu. Pak Budi, ayah 40-an awal, rambut hitam cepak rapi, kemeja batik lengan pendek warna coklat gelap, celana panjang bahan abu-abu, tas selempang kerja, merangkul Bu Siti, ibu, 30-an akhir, kerudung motif bunga warna pastel, gamis polos warna biru tua, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Meskipun pengalaman itu pahit, mereka belajar tentang kekuatan cinta keluarga dan pentingnya berdamai dengan masa lalu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Cerita Arwah agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor Nusantara lainnya.